Kenapa tanaman kina ini menjadi logo Kabupaten Bandung? Lalu di manakah tanaman itu berada saat ini? Ternyata tanaman ini mempunyai sejarah yang panjang menghiasi tanah Priangan. Jutaan hektar tanaman kina pernah tumbuh subur menghiasi lereng gunung-gunung yang ada di Jawa Barat. Tanaman kina merupakan obat paling ampuh pada saat wabah malaria menerpa dunia. Maka tidak heran tanaman kina Priangan bagian dari pemasok kebutuhan serbuk kina paling besar di dunia. Hampir 90% kebutuhan kina disuplai dari tanah Priangan. Salah satunya ondernaming kina Cikembang di kaki Gunung Kendang. Bisa dikatakan perkebunan raksasa. Kenapa bisa dikatakan perkebunan raksasa? Perkebunan emas kina dulu. Satu bal kina itu bisa kebeli Mercedes dulu. Satu bal. Ini garasi, tempat garasi semua. Di sana garasi Steyr, Nimo, bahkan Tam. Di sana termasuk yang tadi. Halo teman-teman, jumpa lagi di Jejak Siborik. Kali ini saya ada di Museum Kina, di mana kina ini terletak di Cikembang. Ondernaming kina pada saat itu ada 3 pionir di Pangalengan. Yang pertama Cinyeruan, yang kedua Cikembang, yang ketiga adalah Kertamana. Dan di sini masih ada jejak-jejaknya, yaitu kina ratusan tahun. Ini jenisnya adalah Sulibra. Nah, ini satu-satunya yang tidak diokulasi atau di stek. Ini semuanya adalah Sulibra. Nah, bagaimana jejak kina yang berada di Cikembang? Kita ikutin jejaknya tetap di Jejak Siborik. Baik teman-teman, kita lihat jenis kina yang sudah ditanam dari tahun 1930. Ini tadinya adalah museum ya. Cuman dengan seiring waktu, jadi kina ini sudah hampir punah. Nah ini adalah jenis kina Sulibra yang tanpa diokulasi ya, jadi Sulibra langsung. Nah, untuk jenis kina pada saat dinasionalisasi, kina itu diokulasi dengan Legeriana. Jadi pohon bawah pakai Sulibra, pohon atas pakai Legeriana. Kenapa kalau semuanya Legeriana itu perawatannya agak susah. Nah, ini saya temukan adalah kina berjenis Sulibra full ke atas. Dan ada beberapa kina ini juga udah ratusan tahun ya, udah hampir 1 abad di sana juga. Nah, Cikembang ini pertama kali pembukaan lahannya itu sekitar tahun 1884 ya. Yaitu penanamannya setelah Cinyeruan. Yang lebih tua adalah perkebunan Cinyeruan sekitar 1855. Kalau ini sekitar 1884. Kita lihat jejaknya, yaitu ada jejak pabrik di sana. Yuk kita lihat.
teman-teman, saya sekarang lagi ada di bekas pabrik Kina Cikembang. Ini hampir dekat dengan rumah administrator pada saat itu. Dan rumah administrator yang bersebelahan dengan pabrik Kina ini adalah milik dari Kerbos ya. Dimana Kerbos itu adalah seorang peneliti Kina dari Belanda yang memekarkan perkebunan Kina di Cinyeruan setelah Frans Wilhelm Junghun. Yuk kita ikutin pabriknya seperti apa, Pak. Ya, telas pabrik Kina banyak. Dia telas pabrik. Mohon. Nah inilah teman-teman, ini adalah pabrik Kina yang cukup besar pada saat itu, dan di dalamnya terdapat mesin atau penggarangan Kina yang cukup terkenal, dan itu adalah hak paten dari Davidson. Mereknya adalah Sirocco, di mana kebiasaan pada saat zaman dulu kalau untuk mengeringkan pakaian, warga atau pegawai perkebunan biasanya di sini karena saking panasnya penggarangan itu, dan itu cepat kering waktu dulu. Kemudian pabrik ini berdiri kurang lebih tahun 1889 ya. Setelah pembukaan lahan sekitar tahun 1882 baru didirikan pabriknya. Sekitar tahun 1889. Kita ikutin jejaknya. Oke teman-teman, ini karena sudah segmentasi tanah, jadi memang permukaan tanahnya jadi ke atas. Jadi di sini adalah tempat, atau ini adalah blower, dulunya adalah blower untuk mengeluarkan asap karena debu Kina itu kan lumayan pekat. Jadi ada blower yang mengeluarkan asap ke atas. Kemudian ini punya 2 cerobong dulunya ya. Jadi 2 cerobong penggarangan antara udara luar dan udara yang keluar setelah penggarangan. Nah biasanya untuk penggarangan pabrik Kina biasanya ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah dan masuk ke bawah, ke ruang bawah tanah. Mungkin di sini dulu ya. Mungkin di sini dulu masuk ke dalam, dan itu ada kayu bakar, kemudian di atasnya kulit Kina dikeringkan. Nah ada 2 jenis pengeringan, antara pengeringan menggunakan sinar matahari dan pengeringan pakai penggarangan. Cuman sayang teman-teman, ini keberadaannya sepertinya sudah tidak terurus. Kalau ini menjadi cagar budaya, mungkin ini jadi destinasi wisata edukasi, terutama untuk wisata internasional. Karena di konten saya sangat banyak sekali ya yang nenek moyangnya pernah bekerja di sini. Nah ini adalah gerbang pengangkutan kulit Kina ya teman-teman. Jadi diangkut ke sini kulit Kinanya, dan di sini juga terdapat persemaian Kina juga. Jadi bibit Kina dari mulai Legeriana sampai Sulibra di sekitar sini terdapat persemaian. Cuman saya belum menemukan tempat persemaian dulu itu di mana. Nah bisa kita lihat teman-teman, ini luas banget pabriknya ya. Selain yang itu tempat penggarangan. Ini adalah tempat penjemuran Kina ini. Dan di atasnya itu pakai plastik. Jadi kalau hujan itu nggak masuk ke sini, tapi bisa menyalurkan sinar matahari ke pengeringan untuk mengeringkan kulit Kina. Nah ini termasuk, ini dulu adalah, kalau ada tangga seperti ini, saya yakin bahwa pabrik ini mempunyai 2 lantai. Nah kalau 2 lantai itu biasanya bisa dikoreksi tadi bahwa pengeringannya ada di lantai atas. Ini pabrik Kina yang cukup luas ya, hampir mirip dengan pabrik Kina zaman dulu di Cinyeruan. Dan betapa kayanya waktu itu Belanda lewat komoditi Kina bisa
membangun beberapa infrastruktur baik di Indonesia maupun di Belanda. Mungkin teman-teman pernah lihat pelabuhan Rotterdam, salah satunya biayanya termasuk dari komoditi kina. Tapi sekarang kina ini sudah tidak bisa saya temukan, apalagi generasi muda sekarang kalau ditanya kina nggak tahu. Padahal kina itu adalah lambang dari Kabupaten Bandung. Sepertinya ini adalah irigasi atau saluran air yang mengalirkan ke PLTA-nya ya. Ini sepertinya. Dan saya yakin ini adalah aliran air untuk PLTA. Kita lihat apakah ada sisanya. Oh ini sepertinya ini bangunannya luas ya sampai sini. Sepertinya ya. Cuman sekarang, oh iya benar ini bekas PLTA. Ini adalah yang tadi saya sebutkan di dalam, ini adalah pembuangan udara panas dari PLTA-nya. Yuk kita lihat sini. Nah, ini nih. Tuh, cuman udah ditutup. Ini pembuangan udara panas. Dan dipastikan dulu pembuangan ini mengaliri khusus untuk pesawahan yang ada di entah di Ciparai, entah di daerah Maruyung, nggak tahu. Tapi dari jenisnya saya yakin ini adalah bekas PLTA. Nampaknya ini perkebunan yang paling komplit ya. PLTA-nya ada, pabriknya ada. Nah sekarang kita nyari rumah administraturnya. Oh, yang depan kamar. Oh, berarti tadi salah. Yang depan itu kamar. Itu kamar. Ini dapur. Itu dapur khusus. Oh, coba dapur. Nah, ini yang paling menarik. Jadi, ini sejarahnya teman-teman. Kenapa toilet warlock, warga lokal, entah itu pembantu, entah supir, dipisahkan dengan kamar mandi para menir. Jadi, sejarah orang Indonesia kalau izin ke toilet itu izin ke belakang. Nah itu sejarahnya dari kolonial Belanda. Jadi orang Belanda itu terbiasa dengan toilet kering. Tapi kalau orang pribumi toilet basah. Jadi antara yang kering itu ada di ruangan utama, yang basah ada di belakang. Makanya kalau orang Indonesia izin ke toilet, izin ke belakang. Padahal filosofinya dari sini. Nah ini ruangan apa nih Pak? Ini dulunya dapur. Oh ini dapur. Dapur. Ini berarti dapur kotor Pak ya? Berarti ruang makan yang tadi tempat pingpong. Yang di atas tempat pingpong. Nah, kalau ini baru atau? Ini dulu masih. Oh ini masih gudang atau apa? Ini tempat sopir. Oh ini Sopir. ruangan sopir. Penjaga. Oh penjaga ya. Termasuk security ya. Ya. Satpam. Terus di sana apa Pak? Ini sebetulnya WC. Oh ini WC. Berarti kecil. WC yang digunakan oleh pembantu dan supir. Nah selebihnya? Ini sebagian gudang kecil. Oh ini gudang. Kecil. Terus? Kalau yang sana tempat biliar dulunya. Oh wes gila. Dulunya Berarti tempat Pak ini biliar. hampir sama dengan perkebunan sedep yang Ya, ada sama. biliarnya. Ya. Oh ini tempat Dulunya biliar. tempat biliar. Oh, wow luar biasa. Lihat teman-teman, ini saya dapatkan di foto Museum Belanda ya.
Jadi tempat biliarnya itu tidak semua orang pribumi bisa masuk. Nah, kenapa ada Societet Concordia, kemudian ada ruang biliar? Karena budaya Eropa dengan budaya pribumi itu berbeda sekali. Maka orang pribumi dilarang keras untuk masuk ke ruangan biliar. Kenapa? Karena di dalam ada menu yang tidak familiar terhadap pribumi. Masakan dari babi, kemudian minuman-minuman keras ada di sana. Nah, itu untuk menjaga budaya kita dengan budaya Eropa. Maka tertutup untuk Societet Concordia dan ruang biliar. Ini semua ruang biliar, Pak, dulu. Ini ruang biliar. Sebagian ini dapur juga. Oh, ini dapur ya? Dapur juga. Itu di sana ada WC juga ada. Ada WC juga. Khusus. Nah, Pak, dulu kalau istal kayak kuda, kemudian kayak Chevrolet, mobil dot, itu garasinya ada di mana, Pak? Sebetulnya itu di sana tempatnya, tapi sekarang nggak ada. Istal kuda itu. Garasi Chevrolet, Steyr, Tam, Nissan, ya. Bahkan semuanya di Animo sana. juga ada di sana. Animo juga ada. Tempatnya di sana. Tapi Oh, di sekarang sana. bekas pabrikan. Bekas pabrik. Ya, termasuk penyimpanan gudang beras, penyimpanan pupuk, semuanya di sana. Kantor besarnya di sana. Termasuk pengolahan kina juga ada di sana. Oh, berarti area pabrik sana. Ya. Pabrik. Nah, kalau garasi administratif yang mana, Pak? Di sini sebetulnya. Oh, yang itu. Tuh, lihat tuh. Ini baru prehaban. Dulunya ini terbuka semua. Oh, ini dulu terbuka. Ya. Jadi ini semenjak kapan, Pak, ada sekat-sekat tempat Ada. pencucian gitu? Pengolahan kopi. Oh, semenjak ada Ya. pengolahan kopi. Pengolahan kopi. Oke, pada saat zaman Bapak, mungkin Bapak juga pernah mengalami ada kina di sini ya? Bahkan panen juga ikut. Panen ikut. Nah, persemaiannya ada, Pak? Sekarang nggak ada. Dulu ada. Dulu ada. Bapak tahu persis cara nanamnya. Nah, dulu tuh memang full sulibra dan sulibra ya bahasa Sundanya. Ya. Itu tuh memang diokulasi dengan lejeriana atau sulibra aja? Pakai biji dulu. Pakai Dari biji. sulibra dulu. Oh, Pakai biji kalau awalan dulu itu. awalan dulu. Kedua kalinya pakai okulasi. Okulasi. Okulasi juga ya manual kayak bukan dari plastik dulu. Dari honye. Ya. Kalau dililit itu Oh, sama bambu yang ditipis-tipis. itu tuh buat penahan. Ya, untuk membuat merapat. Nah, dari persemaian kemudian tanam bisa panen berapa tahun, Pak? Hampir 5-10 tahun. 5-10 tahun. Dan itu yang terjadi sekarang di Bukit Tunggul ya. Ya, betul. Jadi kendalanya tetap di penanaman. Penanaman paling. Sedang Penanaman ke panen. ke panen. Kalau di penyemaian itu ya, Tapi memungkinkan ahli-ahli kina yang dulu pernah di persemaian masih ada. masih ada. Masih ada Masih ada untuk okulasi. okulasi. Masih subsi sama yang itu. Endes dari kina. Masih ada. Tapi udah pensiun semua. Sudah pensiun. Tapi kalau dipanggil lagi gitu ya. Karena ini banyak saya mereview beberapa tentang kina, Cingiruan, Bukit Tunggul, kemudian Ranca Bali, itu yang situ Patengeng itu kan memang dulunya kina. Ya. Jadi banyak yang bertanya pohon kina itu yang kayak gimana katanya. Nah, ini terakhir Pak, di pabrik kina itu kan ada yang namanya Sirocco Davidson, tempat penggarangan. Dulu ada. Ada. Sekarang habis. Sekarang habis dijarah. Dulu itu kan ada gempa. Heeh. Gempa ini besar di sini. Bahkan ini kan hampir rusak. Iya. Baru itu dibangun. Heeh. Rumah wakil manajer juga hancur. Iya. Termasuk sana. Heeh. Hancur. Hancur juga. Itu sisa bekas-bekasnya. Itu bekas-bekasnya. Oh, yang tadi teman-teman. Bahkan pernah ada angin puting beliung yang lebih besar dulu, masih ingat. Nah. Pabrik sini hampir copot semuanya. Oh, Di Cikembang dulu, Iya. masih ingat. Bahkan ini garasi, tempat garasi semua di sana. Garasi Steyr, Iya. Nimo, bahkan Tam di sana. Termasuk yang tadi
gudang beras, gudang pupuk, semuanya seng-seng itu ke atas. Hancur lah. Dibangun lagi? Dibangun lagi Prehaban 1941. 1941 dibangun lagi. Berarti Belanda masih ada waktu itu. Pak Hartawan kalau tidak salah. Tapi bukan Belanda, mungkin keturunan. Oh, keturunan. Tapi orang sini juga. Pindah ke Sukarame. Pindah ke Sukarame. Ya, masih ingat. Yang setahu saya, Pak Busdai itu orang Ambon kan segala. Orang Ambon. Ya, tapi Kristen lah. Ada berapa cerobong Pak di sini? Cerobong yang ke atas. Ya. Oh, ada 2. Berarti sama pabrik dengan Bukit Tunggul. Ada 2. Nah, cerobong asap itu adalah itu bisa dilihat dari jenis bubuk kinanya nanti. Ada masuk yang di pinggir, yang di pinggir di bawah itu beberapa ada mungkin masih ada. Masih ada lubang. Nah, itu kan tempat penggarangan itu untuk memasukkan kayu bakar. Betul. Ya? Betul. Itu masuk ruang bawah tanah atau di cerobong gitu langsung. Oh, langsung. Oh. Kalau bahasa Sunda sini belong. Belok. Tapi nggak masuk ke ruang bawah tanah. Enggak. Langsung lurus. Oh, lurus. Berarti horizontal ya. Kalau di Bukit Tunggul kita harus ke bawah dulu. Bawah memang di Bukit Tunggul. Ya. Saya pernah ke sana. Nah, ini dilihat dari fotonya memang ini tuh punya 2 lantai, Pak. 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai kalau untuk penyemburan di atas, pengeringan di atas, di bawah. Penggarangan. Untuk penggarangan di bawah. Ya. Ada 2. Nah, ini cerita menarik kalau musim hujan pakaian udah kering itu yang dari Bedeng itu pada datang. Betul. Bahkan bulan puasa kalau istilah bahasa Sunda itu ngabuburit, kebanyakan masyarakat di sana di belok. Di belok. Ya. Main. Terus banyak pakaian Pak di Betul. Nah, itu ciri khas dari perkebunan Kina ya. Itu baik saya ngobrol di Cinyeruan, kemudian di Ranca Bali, di Bukit Tunggul ya, mereka pada Jauh beda. Hampir sama. Ini kan berbicara 1000 hektar Pak ya. 1000 hektar itu memang full tanaman Kina atau Kina semuanya. Dan sekarang tidak berbekas sama sekali. Tidak ada. Jadi mohon maaf generasi muda ya. Jadi sedangkan kan lambang Kina itu ada di lambang Kabupaten Bandung. Itu ada pohon Kina. Nah, sejarahnya itu dari perkebunan Kina yang melegenda, bahkan terkenal sedunia. Bayangkan 90% kebutuhan obat malaria itu dari sini. Cikembang, Kertamana, Cinyeruan, Bukit Tunggul ya, khusus untuk Jawa Barat. Jadi sebelum daerah-daerah lainnya di daerah Kecamatan Kartasari modern, panggilan modern sih perkebunan. Antaran perkebunan ker menguntungkan, perkebunan ker untung, jadi karyawan sejahtera baheula dari koperasi, dari pokoknya mah sulit makanan di kebun. Beda yang di kampung gitu. Di kampung belum sesejahtera di perkebunan dulu. Soalnya aparat-aparat ke perkebunan tuh itu tuh hanapun sekolahnya. Hanapun sekolah teh bekas Mana staf? Staf Bagian PTPN, administrasi. Kantor, bagian kantor. Tempat main. tempat bermain, lapang voli, jenis olahraga semuanya ada di sini. Apa aja itu? Ada mau tenis, tenis lapangan ada, bulu tangkis ada, Sepak bola, lapang voli voli juga ada. ada. Perkebunan Memang menyediakan di lapang bola juga ada, tapi bola ada. bukan bola sodok itu. Bola sodok kan? Bola sodok itu. Oh, biliar. Biliar ada. Tapi orang-orang tertentu. Nusantara 8 teh bisa dikatakan perkebunan raksasa. Kenapa bisa dikatakan perkebunan raksasa? Perkebunan emas Kina dulu. Satu bal Kina itu bisa kebeli Mercedes dulu. Satu bal. Tepung. Obat malaria teh dulu mapan Kina. Iya. Ayeuna mah tos modern jadi seueur saingan. Aya kemungkinan jadi si bahan tina Kina kurang laku di lapangan setelah modern. Ente da ayeuna ge bisa dikatakan pasaran Kina teh kadang-kadang melonjaknya. Bisa melonjak sekarang ge.
Ondernaming atau perusahaan kina di Cikembang merupakan contoh dari keberhasilan Hindia Belanda dalam komoditas kina dunia. Keberhasilan itu tidak luput dari proses yang cukup panjang dari mulai dari kedatangan tanaman ini dari Amerika Latin sampai melibatkan puluhan ahli botani. Penelitian kina berlangsung cukup lama, antara 1 sampai 10 tahun sebelum ditanam, disertai laboratorium yang cukup komplit. Saksi bisu penelitian kina berada di Hutan Raya Bogor dan Hutan Raya Cibodas. Sekarang kina sulit dijumpai, padahal tanaman ini pernah merajai pangsa pasar dunia, termasuk ondernaming kina Cikembang yang memiliki luas lahan 1000 hektar. Lahan yang dulunya hijau dengan tanaman kina sekarang sudah beralih fungsi menjadi pertanian sayur mayur. Tersisa hanyalah kina ratusan tahun yang berada di Museum Kina, itu pun hanya 1-2. Kita bisa belajar dari sini bahwa prestasi-prestasi yang ditorehkan pada masa Hindia Belanda tidak jauh dari bidang agrikultur. Banyak komoditas unggulan kelas dunia waktu itu yang memiliki nilai ekonomi. Pertanyaannya, kenapa bangsa yang kaya seperti Indonesia tidak kembali lagi ke bidang agrikultur? Padahal bangsa ini sekarang sudah merdeka. Banyak petani yang miskin, perkebunan yang pailit, bahkan yang paling miris memperkaya petani negara lain dengan impor terus-terusan. Anton mengamati jumlah petani yang ada saat ini, Pak. Ini lebih dari 60% petani di Indonesia berusia senior atau berusia tua begitu ya. Anda sendiri melihatnya, Pak, apakah sektor pertanian untuk saat ini? Sedangkan petani kita miskin. Alangkah baiknya negara yang kaya seperti Indonesia sudah mulai membangun sistem pertanian yang kuat, disertai melibatkan para ahli dan petani demi sebuah kesejahteraan bangsa kita di tanah kita sendiri. Indonesia, ayolah bangun. Kami menunggumu bangkit dari tidur panjang. Jejak Siborik melaporkan dari Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.